Kenapa Yamaha tak pakai R1M sebagai jagoannya di ajang balap World Superbike? Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang motor Yamaha yang dipakai di ajang balap World Superbike, yaitu YZF R1. Dan kenapa mereka memilih motor ini, padahal Yamaha punya varian yang lebih advance, yaitu YZF R1M. Yamaha sendiri sebetulnya tak begitu moncer di ajang balap World Superbike sepanjang ajang balap ini digelar. Selama 34 musim sejak pertama kali digelar, Yamaha baru merasakan gelar juara dunia sebanyak 2 kali, yakni pada 2009 silam melalui pembalapnya Ben Spies dan pada 2021 kemarin melalui Toprak Razgatlioglu. Dan di musim 2011, Yamaha sempat vakum alias undur diri dari World Superbike karena disinyalir Yamaha menemui kesulitan dalam hal mensponsori 2 tim pabrikan, yaitu Yamaha Factory Racing, yakni di World Superbike dan MotoGP sekaligus. Dan kala itu tim MotoGP menjadi pilihan karena disinyalir memiliki efek market dan prestis lebih tinggi dari World Superbike. Dan pada 2016 lalu, mereka pun comeback setelah Superbike andalannya yakni YZF R1 juga sudah muncul generasi terbarunya. Dan tentu saja tak serta-merta langsung bisa tampil bagus. Lantas kenapa Yamaha kok nggak pakai R1M saja di ajang balap World Superbike ini? Kan secara spek lebih tinggi dari R1 biasa? Yaps, secara spek memang R1M lebih tinggi sob, namun hanya di beberapa part pendukungnya saja. Misalnya suspensi, dan beberapa bodinya pakai bahan carbon fiber, termasuk ukuran ban belakang yang sedikit lebih kambot. Sementara pada bagian engine sama saja dengan varian R1 biasa. Motor untuk balapan di World Superbike membutuhkan beberapa modifikasi supaya bisa tampil lebih maksimal. Sedangkan R1M adalah varian eksklusif dari Yamaha yang dibuat terbatas dan terdapat nomor seri khusus di setiap unitnya. Jadi daripada merombak lagi, motor yang statusnya sudah di-upgrade di beberapa bagian dan nantinya mengurangi kesan eksklusifnya, Yamaha lebih memilih R1 biasa sebagai base motornya di World Superbike. Kira-kira begitu sob. Lantas, apa saja upaya yang dilakukan oleh Yamaha pada R1 ini untuk mereka gunakan di balap World Superbike? Yang pertama, Yamaha mengupgrade di bagian pengereman, di mana yang awalnya pakai kaliper Sumitomo diganti dengan kaliper dari Brembo Hydraulic Dual Disc berukuran 336 mm, sementara di bagian belakang yang awalnya pakai Nissin diganti dengan Brembo Single Disc 218 mm. Sektor pengereman ini menjadi salah satu faktor penting untuk menunjang seberapa cepat sang rider bisa keluar masuk tikungan sesegera mungkin. Dan sampai saat ini brand dari Brembo masih menjadi yang terbaik soal pengereman. Lalu bagian suspensi juga di-upgrade, yang tadinya pakai dari Kayaba diganti dari Öhlins berukuran jumbo di 46 mm di bagian depan, dan di belakang diganti juga dari Öhlins RSP 40, termasuk steering dampernya juga pakai dari Öhlins. Dengan suspensi yang bagus, maka akan menghasilkan rebound yang baik yang berdampak pada kestabilan motor, utamanya saat melaju di kecepatan tinggi. Di WSBK, aturan berat minimum motor diperbolehkan mencapai 168 kg. Untuk itu, Yamaha merubah beberapa part memakai ban yang ringan, salah satunya bodinya yang memakai material full serat karbon. Bodi tersebut terpasang dengan memakai baut berbahan titanium. Lalu pada bagian swing armnya juga diganti dengan swing arm khusus buatan Suter Teknologi, di mana kita tahu bersama Suter merupakan produsen part-part kelas atas, salah satunya swing arm dan juga sasis yang terkenal sangat kuat dan sangat ringan. Dan kabarnya satu unit swing arm ini harganya mencapai 100 jutaan. Piranti dari Suter ini juga banyak dipakai oleh para pabrikan di MotoGP ataupun di Moto2. Selain swing arm, bagian gearbox dan kopling juga memakai dari Suter. Lalu pada bagian velg, Yamaha juga menggantinya dengan velg dari Marchesini untuk bisa mengurangi bobotnya secara signifikan. Yang dibalut dengan ban berukuran 125/75 di bagian depan dan 200/60 di bagian belakangnya, yang tentu saja memakai ban dari Pirelli sebagai pemasok tunggal di World Superbike. GB Racing Protection juga dipasangkan untuk melindungi bagian mesin jika sewaktu-waktu terjadi crash. Lalu pada bagian ECU juga diganti dengan yang lebih canggih, yakni dari Magneti Marelli
untuk melengkapi kecanggihan di motor R1 ini. Dan di sistem pembuangannya, dipercayakan pada knalpot Akrapovic titanium full system supaya bisa lebih ngacir. Nah, dengan pakai part yang serba wah ini, maka tak heran kalau bobot YZF R1 yang tadinya seberat 203 kg bisa menurun drastis hampir di angka 168 kg dengan bobot kering hanya 164 kg saja. Dan dengan segala perubahan tersebut, power mesin R1 World Superbike ini meningkat drastis dari yang tadinya sekitar 200 PS pada model standar, melesat naik menjadi lebih dari 220 PS atau sekitar 216,9 horsepower on crankcase. Nah, spek secara umum bagian mesinnya sendiri memiliki kapasitas murni di 998 cc, DOHC 16 klep crossplane crankshaft berpendingin cairan dengan sistem bahan bakar full injection dengan karakternya overbore berukuran 79 x 50,9 mm. Keberhasilan Yamaha menjuari World Superbike musim 2021 kemarin juga tak lepas dari kelihayan seorang Toprak dalam menggeber Yamaha R1 ini. Toprak dikenal memiliki gaya balap yang militan dan ulet serta mampu konsisten sepanjang musim dengan menghindari kesalahan-kesalahan yang tidak perlu. Kalau menurut Mimin sih mirip-mirip gaya membalapnya Rossi lah. Dia tidak gegabah alias gerusa-gerusu. Kalau memang kondisinya nggak memungkinkan, dia nggak maksa untuk overtake. Sehingga sering dia hanya mengamati di belakang jika Bautista dan Jonathan Rea sedang saling beradu di depannya, sembari menunggu timing yang pas untuk mengkudeta. Nah, pada Desember 2021 kemarin, Yamaha juga sempat menghadirkan replika balap Yamaha R1 Toprak Razgatlioglu yang dibuat untuk merayakan keberhasilan Toprak menjuari World Superbike 2021 dan dibuat sangat terbatas yang hanya sebanyak 21 unit saja. Motor tersebut mengalami banyak modifikasi yang diserahkan pada Crescent Moto di Inggris. Ubahannya antara lain suspensi pakai Öhlins, velg Marchesini, knalpot Akrapovic titanium, dan mesin yang sudah dituning ulang hingga menghasilkan power mencapai 205 horsepower. Motor ini hanya bisa dipakai di sirkuit dan mereka mencopot berbagai piranti yang tidak perlu hingga membuat bobotnya turun signifikan mencapai 26 kg dari versi standar. Dan untuk bisa memiliki R1 Special Edition tersebut, para kolektor ataupun pencinta balap perlu merogoh kocek sebesar €46.400 atau sekitar 754 jutaan jika dirupiahkan.